Langsung melihat Nadia Benpik yang akan kita saksikan dan wih langsung baru Udah gue bilang kan. Fanny di band begitu saja. Game 1 langsung dikeluarin semua hero-hero mengerikan deh. Iya ya, Cloud. Pasti di respect. Tapi Cloud kayaknya nggak mungkin sih. Enggak. Kalau Cloud mungkin pun di pick yang ke-45. Bukan pick awal kayak gini, Bung. Aldos mungkin nggak? Aldos pick 34. 34, 45 tetap. Kayaknya enggak sih Aldos, kalau di band. Walaupun itu hero power ya. Eve sih harusnya. Give ya. Kalau aku Give malah aja. Franco-nya. Last B-nya Franco-nya. Franco kalau mereka nggak ban, ya ambil nggak sih? Tapi kayaknya dari kemarin mereka nggak jadi pilihan sih Franco. Iya. Lebih ke area, mereka tuh main area. Makanya mereka ngambil Atlas kan. Oke. Dan buat teman-teman yang lagi pada nonton, kita ingatkan sekali lagi, jangan lupa tuliskan di kolom komentar tim mana yang akan menang. Di band. Nih, tulis di kolom komentar tim mana yang akan menang dan jangan lupakan juga sertakan Instagram dan ID server kalian. Karena nanti kalau misalkan kalian benar, misalkan nih Neverwin, Instagram @fahmoy, ID server tulis. Nah, ID servernya teman kalian, ya teman kalian yang Hafal nggak di server lu? apal. Kenapa lu pengen komen juga? Gak bisa. Nggak boleh. Udah ketahuan gitu. Udah ketahuan yang ada. Pengen saya juga skin Zilong, tapi link untuk Ardam. Ardam pakai hero andalannya nih. Kemarin linknya gendong-gendong nih. Udah gak ada Karina, ada link. Apakah linknya bakal menggendong? Seperti melawan Smosne kemarin. Nah, apakah ini akan menjadi game satu sama? Atau justru malah Neverwin yang akan memberikan kejutan dengan ngepick Xavier? Oke. Net tapi ya net ya. Dan Chow. Ini Chow Romer kah? Oke. Jarang Jarang banget biasanya Eve. Oke, Xavier. Xavier ini hero yang power banget kalau misalkan ngomongin soal ganking power dan damage. Tapi, sebelum di ban langsung diamankan terlebih dahulu untuk Marco Chop. Oh ini dia udah pede banget sih net berarti net kayak gini net. Udah pakai hero yang bener-bener udah nggak cuma ikonik, tapi dia udah hafal patternnya. Karena rata-rata ya user Aldous itu udah tahu kayak lasitnya gimana, cara dapetin stacknya itu gimana. Karena jujur di menit 10 aja Aldous itu udah bisa melampaui Cecilian kadang-kadang. Karena Cecilian kan sekarang kan rata-rata kalau udah menit 10 katanya udah harus 200 stack. Aldous itu ya 180-an 200 udah bisa kesentuh tuh di menit 10. Kalau misalkan dia nggak tumbang, pattern farmingnya aman. Oke, tapi if-nya udah di ban, bakal pakai lagi kemarin. By the way, kemarin itu mereka ngepiknya tuh kalau nggak salah Rafaela bukan Matilda. Padahal gue bilang ke Bude kan, ini padahal lebih enak pakai Matilda. Terus gue bilang ke Bude, kayaknya mungkin karena lebih enak, lebih nyaman dan kontrolnya nggak terlalu susah gak sih Rafaela. Ya. Jadi lebih enak Rafaela gitu. Tapi Matilda di pick dan dari band juga dari Hayabusa pas lu bilang ya. Iya. Agak terkejut. Ya. Belum muncul nih harapan kami. Saya mau lihat Hayabusa bangsin. Iya. Kolektor Fail ya kan. Lunoxnya yang Butterfly Serapi Export. Pick yang cukup menarik dari teman-teman Clover karena mereka bawa Export. Hero lama yang bahkan dia punya true damage yang cukup konstan. Tapi minusnya di sini adalah kurangnya efek CC atau stun. Hellcard gak sih? Dari Clover. Iya nih Hellcard game banget karena yang stunnya dikit dan dia bisa nge-silent banyak hero dari Clover. Ya ini Hellcard atau apa pilihan lainnya? Makito. Iya udah. Bangsin sih kayaknya Hellcard. Iya hero-hero hitter gitu kan. Hero-hero yang instant burst gitu damage-nya. Sudah Dark Nightfall bagus sih buat ngincer belakang kayak Lunox gini udah pasti bakal makan. Makito ternyata ya. Ya kan pilihannya cuma dua kan, Hellcard Makito. Aku jarang lihat scene. Nah, karena kita jarang melihat itu, makanya dimunculkan kan. Jadi yang udah sering disaksikan ya kan,
Iya, kayak Mungkin biasanya kita munculnya tuh kayak assassin, selalu assassin ya. Iya, Kalau padahal assassin marksman lah. Pakito ini kenapa mungkin power di Bangsin? Karena dia punya dash-dashnya itu kan dari Iya, jet. kayak tetap apa ya, gesit lah. Iyalah. Jempol pemain Kayak assassin. hero-hero yang yang Iya. punya jump in lari tembus tembok gitu kan. Yang hero-hero yang nyibukin jari lah. Iya, nyibukin jari. Betul kan, lo harus nge-slide Nggak, ke kenapa? ke atas bawah Kenapa kiri kan. bahasanya nyibukin jari Nyibukin gitu? jari karena ada beberapa hero yang kayak cuma ya basic attack doang atau cuma ngetepnya cuma satu kali kill gitu. Ya udah. Satu kali. Berarti saya bentar lagi akan pergi Ke? menyibukkan diri di Land of Dawn. Menyembuhkan diri bukan Iya. jari. Diri kalau saya. Kenapa diri? Ya karena kan kita akan menyaksikan game yang kedua Oh, dari iya, betul. Best of 5 series dia game kedua kita. Apakah akan terjadi satu sama untuk teman-teman Clover atau akan menuju ke 2-0 bagi teman-teman kita dari Indonesia? Never win. Nah, dan back to role-nya ya. Seperti di game-game atau match sebelumnya, Whisking yang bakal ngisi gold lane dan Tangi yang akan menjadi roamernya. Memakai Chow dan tampaknya tidak bermain rusuh untuk mengganggu dari kedua roamer. Tapi saya ingin berterima kasih terlebih dahulu sama Terima kasih kembali. Bang Dwi, Kenapa tuh? Bang Tangi kita. Karena dia ini membuktikan gitu loh, kalau seandainya user Fanny yang baik itu ya kayak gini, dia bisa roamer juga. Bisa roamer. Seperti saya banget. Lagi-lagi disamain dan bahkan reverse blood-nya justru diamankan oleh Burung Kakak Tua. Iya, ini Segera sebenarnya dari awal yang tiba-tiba ada Mystic Field, kena dua lagi. Itu kan lama tuh net, di mobilenya, 1,5 detik. Walaupun kita pakai tough boots, itu masih lama. Terus tadi dapat Jet Bundo juga. Jadi ya udah pasti bakal lama banget. Tapi Tangi mencoba untuk membeli waktu karena flickernya sudah digunakan, masih ada Shumpo, tapi ternyata yang mengeksekusi adalah Fit X Yawai. Matildanya. Mungkin nggak sengaja nggak sih, kayak kena soul bloom yang berat gitu. Tapi dia kenapa diem di sana tadi ya? Ya udah nggak punya source apa-apa lagi. Dia bisa buying time mungkin muterin jungle nggak sih? Mungkin kalau misalkan muterin jungle itu kan makin mendekati Kramer, jadi kayak dijauhi dari Kramer. Biar apa? Biar nanti ya udah dia fokusnya ke ini dulu, Rock Ursa dulu. Ke kiri itu. Iya. Oh kiri maksudnya biar Kiri, makin lama aja iya, kalian. makin lama gitu. Tapi kayaknya udah gak ada Shurbo juga udah kepake, tapi di sini dari Ardam seperti yang gue bilang ya. Ini Ardam kemarin gendong-gendong pakai linknya. Waduh, Kayak dia bisa dapat pakai jab. tapi sabar banget dia. Nunggu cooldown dari skillnya dan langsung di double jab. Tapi mau nggak mau sih harus lebih bersabar. Tapi langsung ditabrak begitu saja Marco Chop nih bos dengan satu chase fade-nya. Connect ke arah depan dan Tangi langsung mengganggu. Efek immobile juga sudah digunakan Ardam tapi masih mendapatkan turtle yang pertama. Belum level 4, belum ada Dwarf Dragon. Tangi tidak ada Shumpo, baru level 4. Hati-hati ada Vivi. Alah miss, alah gak kena. Untung aja gak kena itu, kalau kena bisa langsung surprise attack. Shutdown. Dan bahkan itu bisa dibilang efek kejut ya. Yang mungkin tidak diduga-duga karena berada di balik ambush. Ya balik lagi ini kan Beatrix-nya juga ada di bagian mid lane gitu loh. Jadi menggunakan sistem Gold Laner Mage. Yang dimana nanti akan makin mempermudah dari Apolline-nya. Tapi Apolline-nya menggunakan Magic Worship Bung Gornet, bukan Mystery Shop. Biar lebih bakar. Lebih ngebakar. Karena kan rata-rata kalau Gold Lane Mage itu akan memanfaatkan yang namanya Emblem Gold ya, diskon. Wait. Oh dia nggak langsung kuning. Ya, Kayaknya dia masih ungu 2 kali ya. Ungu 2 kali dan bahkan flickernya pun ditahan. Tapi balik lagi sih untuk saat ini dengan Tangi yang menggunakan The Way of Dragon dapetin satu itu udah untung banget. Dan Gold Laner-nya, platingnya mungkin akan dimakan sama Whisky. Atau karena keikat juga tadi sama Clean. Dan wah, untung saya terlihat tadi oleh burung kakak tua. Atau Ando ya langsung saja Downing Light ke arah bottom lane-nya. Dan dia Downing Light lagi dalam keadaan tersendiri nyala ya. Dan lihat flicker dikeluarkan. Langsung Tangi masuk FYP sepertinya. The Dragon flicker langsung di follow up lagi sama burung kakak tua. Purple. Just fade. Hajar men. Sudah jadi seperti itu. Tapi di sisi lain ada Settle Eagle jump in dan sepertinya Whisking masih mendapatkan satu eksekusi manisnya di arah depan. Shinchuy sudah ready dan ada sedikit pertikaian di arah Purple Buff. Dan sepertinya Shinchuy tidak mendapatkan Purple Buff-nya. Langsung ada Kesa Soul didapatkan juga Shinchuy-nya sendirian. Apolai mengeksekusi dengan indahnya dan bahkan Ardam masih mendapatkan Purple Buff-nya. Yes.
Tidak ada retry dari kedua jungler. Walaupun Turtle sudah mulai muncul. Masih coba untuk dibayang-bayangi. Dan juga ini tadi Marco Chop gue ngeliat. Kayaknya emang karena dia udah power juga. Berani untuk ngambil itu ya. Si Mr. Crab ya. Hafal ya. Ya, misalkan ngelihat dari tadi juga dia chestplate-nya di timing yang tepat tuh lihat tuh. Dia coba untuk dapetin sesuatu dan bahkan mau main dari absorb-nya namun tidak bisa untuk saat ini. 5 hit ya? 3. Oh 3 hit. 3 hit, tapi Sinchoy apakah bakal mencuri dari satu turtle? Baik, Gopay kali ini langsung mendapatkan Ardam juga ini. Ini double trouble kayaknya didapatkan begitu aja dan bahkan Sauli dia juga harus lebih berhati-hati karena di belakang sana ada Tangi. Tangi tidak mengincar karena siapa? Tidak mengincar ke siapapun walaupun dunia belum korek, tapi ternyata lihat TP-nya dalam ancaman. Dia juga mungkin harus menghindari dengan flicker. Sentry Eagle jump in tapi nggak akan ada follow up damage sama sekali. Tangi dengan HP yang sangat amat tipis slow dan hampir terkena Renner Apathy. Dan itu bagus banget itu pergantian kira-kira bahkan Sinchoy. Dengan darah yang sangat sekarat dari burung kakak tua memancing Lunox untuk flicker ke dalam lubang buaya. Karena Sinchoy udah nungguin di sana dan langsung di-port oleh teman-temannya. Dan bahkan di sini lihat ya, ini rapi banget. Shunpo dapat absorb damage, gantian lagi Neben turretnya, cabut lagi dan bahkan di sini Apollo-nya juga ikut. Mobilize lagi dia. Betul. Langsung di knockout strike dan langsung dihajar. Ini Whisking penangkap handal ya dia. Dia selalu menangkap dengan menggunakan satu tali. Indah banget dari seorang Tangi, tapi Tangi juga tidak tumbang. Knockout striker belakang mencoba untuk mengcover dari Twiwoy dan bahkan Sinchoy. Hanya kehilangan Whisking, namun untuk saat ini pun Ardan dalam ancaman. Dan lihat di depan sana karena udah gak punya status offset lagi, langsung gak ada cahaya. Dan Downing Light yang hilang begitu saja linknya. Bener-bener CSP dikejar kemanapun dia pergi dan langsung di follow up sama Downing Light. Walaupun dia harus langsung di straight. Dikejar sama teman-teman dari Clover. Tapi itu combo yang luar biasa. Gue kira bakal kayak maksa gitu dan gak dapet gitu. Tapi ternyata dapet. Itu momennya pas banget sih, tapi Conceal sudah digunakan. Sepertinya udah mulai ketahuan, juga udah mulai hadir dan bahkan udah ada Order Brilliant mencoba untuk mendapatkan seseorang dengan Mystic. Namun ternyata tidak mau The Way of Dragon depan sana dan untuk saat ini lihat hilang dua dan langsung tumbang begitu saja. Betul, ini dia Tangi yang benar-benar mengincar ke arah belakang ya. Sama-sama langsung recall di atas di sana dari Tangi dan juga Matildanya. Tapi Turtle, siapa yang akan langsung mendapatkannya? Ternyata Turtle clean dari Gopay justru jatuh ke tangan Clover. Mungkin karena Sinchoy-nya juga belum ready dengan satu Retribution. Tapi balik lagi Arda harus berhati-hati, nggak punya tempat offlane dan lagi hampir saja belum ada Downing Light. Dan lihat di depan sana Apollo dalam ancaman. Masih ada Circling Eagle mencoba untuk bertahan. Sinchoy dengan double champion namun ternyata tershutdown dengan adanya Soul Bloom. Selain The Way of Dragon gak ada follow up damage dan bahkan Tangi sendirian harus ditumbangkan. Downing Light hampir mendapatkan Apollo. Enggak, langsung hindari. Keluar ke kanan, masuk rumput lagi. Tuh, Retribution-nya lagi cooldown kan? Oh iya. Ada Retribution, sementara Ardarnya datang bawa Retribution. Dan dia kan sawi juga kan? Iya. Demon Slayer. Alright. Merusuh di arah purple buff. Dapatkan purple buff-nya dari Sinchoy. Walaupun di sini keadaannya masih sama-sama ya 50-50 lah. Dan Tangi yang harus di-shutdown Apollo langsung flicker ke arah depan. Chase Fate ke arah Bumblebee. Dan langsung dapat satu point kill tempat Blade. Dia terkena knock up. Dan bahkan langsung di cover begitu saja 4. Melawan 4 maju ke arah depan. Sinchoy-nya tidak ada buff. Tapi kita di sana Downing Light. Sakit sekali langsung menumbangkan 2. Dan bahkan Marky Chop dapetin satu lagi kan. Dapetin sama si Whisking-nya. Marky Chop, mari kita coba. Marky Chop, Maka tapi Downing Light-nya on point banget loh. Mari kita copot. Mari kita copot. Marco Chop. Oh, nyata. Benar. Copot. Marky Chop. Kenapa gue ngomongnya Marky Chop mulu? Mari kita coba soalnya singkatan. Singkatan. Tapi hati-hati dari Xbox-nya Bumblebee kita yang mungkin akan pecah begitu saja dari Viraga armornya dan Downing Light. Keturet itu. Keturet ya.
Baru tuh metodenya tuh net. Baru emang. Oke, Ardam sepertinya masih Nggak ada memperjuangkan red, marble buff-nya. Ada retribution dari Bang Sin cuy. Bisa deh. Sepertinya bakal di cancel. Ya, belum masuk gitu aja karena nggak ada retribution. Dan belum ada pergerakan yang begitu berbahaya seperti dari teman-teman tim Clover juga. Untuk mengincar ke arah Neverwin. Karena balik lagi, Neverwin selalu mendapatkan trade kill-nya. Dan Marco Chop ini selalu ada di momen-momen akhir. Nah kayak gini nih, momen-momen ketika langsung tertangkap satu dari Sully-nya dan hilang begitu saja. Sully-nya yang harus ditumbangkan tapi Tangi juga harus ditukarkan red kill satu untuk satu. Tapi Lord-nya terbuka, Downing Light dikeluarkan dan bahkan Whisking mengeksekusi Lord tanpa adanya God. Ini benar-benar definisi chemistry terbentuk dari 515. Gila ya. Benar-benar dari anak-anak Neverwin. Gue ngeliat tuh mereka kayak rapi banget. Ketika ada kesulitan di atas, mereka yang lainnya fokus ke Lord. Pembagian tugasnya udah tahu. Betul, manajemennya juga udah paham. Dan targetingnya juga bagus. Tanginya aja gitu ya, udah gak apa-apa. Kan roamer yang penting ya kan. Roamernya didapatkan ya udah, seenggaknya trade-nya tuh kayak EXP laner atau unit laner sekalian dan langsung ada Tempest of Blade juga secara paksa dan terjebak ternyata dengan Mystic Field. Tertangkap dengan satu ikatan maut dari seorang Xavier. Dan langsung saja mungkin Sully yang bakal dihajar juga. Kalau saat ini si Cuy langsung melakukan eksekusi dari immortalnya. Wow. Dikejar loh. Bener-bener dikejar sampai ujung dunia ya. Gue kira kayak udah masih ada immortal, lepas dulu deh. Dihajar. Dan lihat bagaimana Downing Light yang begitu menyakitkan. Langsung menuju kepada tubuh dari Apolai. Di backdoor gak sih? Mau gak mau sih. Oh enggak deh, gak di backdoor. Gue kira mau di backdoor. Atas sudah pecah. Yang bawah. Dragon, hampir saja dengan Downing Light. Dan bahkan flicker dari Marco Chop nih bos. Dapetin 1 point kill dan masih mau lebih. Mungkin akan jadi 2 tapi enggak. Bakal didapatkan dengan cepat dari Linknya. Chestplate. Bisa gitu. Kenapa sana? Yang satu di bawah, yang satu di atas. Tapi apakah bakal ketemu? Dan itulah dia. Phil langsung mengeksekusi seorang Linknya. Dan langsung mendapatkan poin kill lagi. Malahan menjadi buah manis. Dan hampir mendapatkan Mystic Field yang kedua untuk Vivi. Bisa begitu jatuhnya di temboknya sebelahnya. Makanya yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Terpisah di antara satu tembok. Aduh ya Allah. Ada ya. Ada aja momen gini gitu ya. Iya momennya kocak banget. Aduh. Untung dia gak ada energi. Kalau ada energi pasti pinpoint lagi, kabur lagi dia. Iya. Kalau di tempat aman. Itu pasti cari tempat lagi. Tapi jalan kaki mundur. Tapi gini Net, masalahnya Net. Link itu kalau misalkan udah turun sekarang itu kan lama. Apalagi pakai Emblem Jungle ini kayak 20. 16 itu kalau kita pakai Purple atau mungkin kita menggunakan emblem assassin. Tapi The Way of Dragon, Whisking juga melakukan eksekusi dengan cepat. Langsung ada Cast Assault, Apolai mencoba untuk bertahan. Langsung ada Chase Fate mengincar ke arah mana. Vivi tumbang dan mungkin Apolai akan diincar. Langsung kena Mystic Field, langsung ada Order Millions dan ditabrak. Tidar. Hampir untuk saat ini tapi Immortal pecah dan wipe out untuk Neverwin. Gila si Neverwin. Bener-bener ini ya, mereka harus ganti nama jadi Always Win karena mereka langsung tas di depan. Dan langsung saja ini dia game kedua untuk Never Win.